Lembah Tianlong tersembunyi jauh di dalam pegunungan luas ribuan mil di utara kota Yunxian. Tempat ini diselimuti oleh berbagai batasan yang ditetapkan oleh leluhur naga kuno, dengan awan dan kabut yang berputar-putar sepanjang tahun, dan kabut spiritual seperti kain kasa, yang dengan kuat menutupi seluruh lembah. Sekalipun para kultivator biasa terbang melewati tempat ini ribuan kali, mereka hanya akan menganggapnya sebagai padang gurun terpencil dengan energi spiritual yang tipis dan binatang buas yang merajalela, dan tidak akan tahu bahwa di balik awan dan kabut terdapat tanah suci tempat klan naga hidup menyendiri selama 10.000 tahun, menyembunyikan fondasi kuno yang dapat mengguncang seluruh surga ke-14. Chen Ping mengikuti Long Hao dan naga-naga perkasa lainnya, selangkah demi selangkah melewati lapisan-lapisan batasan kuno yang samar dan sulit dipahami. Dengan setiap lapisan pembatasan yang berhasil dilewati, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin terkonsentrasi, dan tekanan kuno yang meresap di udara menjadi semakin berat. Hanya ketika lapisan terakhir cahaya keemasan pucat menghilang di hadapannya, barulah dia benar-benar melangkah ke tanah suci legendaris ras naga ini. Adegan mendadak yang terbentang di hadapannya mengejutkan Chen Ping, meskipun kondisi mentalnya jauh melampaui orang biasa. Secercah keterkejutan terlintas di matanya. Pegunungan merangkulnya seperti lengan, dengan kuat menahan lembah luas di tengahnya. Di atas lembah, alih-alih langit biru dan awan putih seperti biasanya, terdapat awan-awan keberjisiangan yang terbentuk dari energi naga emas murni, yang perlahan mengalir dan berputar, seolah-olah hidup. Aura menakutkan yang terpancar dari naga itu seluas samudera dan setua hutan belantara purba. Hanya berdiri di bawahnya dan memandanginya saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang bergetar dan secara tidak sadar membangkitkan keinginan untuk menyembah. Di atas tanah, paviliun dan menara berdiri berdampingan, membentang sejauh mata memandang. Gaya arsitekturnya sangat berbeda dari istana-istana megah para kultivator manusia. Tidak memiliki terlalu banyak ukiran dan lukisan yang indah, tetapi memancarkan keagungan, ketangguhan, dan kemegahan unik dari ras naga. Istana-istana itu sebagian besar dibangun dengan pohon berusia ribuan tahun dan giok berusia 10.000 tahun. Balok dan pilar diukir dengan pola naga berbagai bentuk. Setiap pola berisi prinsip-prinsip agung langit dan bumi, dan suara raungan naga dapat terdengar samar-samar bergema di dalamnya. Di kejauhan, pegunungan menjulang dan berundak, mata air mengalir gemericik, bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka berlimpah, dan udara dipenuhi aroma ambergris yang menyegarkan. Setiap inci tanah ini mengandung kekuatan urat naga yang sangat murni. Lebih jauh di kejauhan, beberapa naga raksasa, masing-masing sepanjang ribuan kaki, membentangkan tubuh mereka dan terbang serta menari di antara pegunungan. Sisik naga itu berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari, cakar raksasanya merobek awan, ekor panjangnya menyapu puncak-puncak gunung, dan serangkaian raungan naga yang jauh dan sunyi bergema dari awan, menyebabkan kehampaan sedikit bergetar, menunjukkan keagungan tertinggi dari makhluk ilahi kuno tersebut. Yang mulia, silakan ikut saya. Kepala klan telah menunggu sejak lama. Long Hao membungkuk dalam-dalam, nadanya sangat hormat, dan perlahan memimpin jalan dari depan, tidak berani melampaui batas sedikit pun. Chen Ping mengangguk sedikit, menekan keterkejutan di hatinya, dan mengikuti Long Hao ke kedalaman lembah. Di sepanjang jalan, para anggota klan naga yang mereka temui berhenti untuk menonton. Ada naga muda yang tinggi dan tegak yang telah berubah menjadi wujud manusia, naga betina yang lembut dan cantik, dan naga muda yang belum sepenuhnya berubah, dengan hanya setengah dari ekor atau tanduknya yang terlihat. Tatapan mereka semua tertuju pada Chen Ping, dipenuhi rasa ingin tahu, kekaguman yang tulus, dan campuran emosi yang kompleks antisipasi, kegembiraan, dan sedikit rasa haru di awal periode keheningan yang panjang. Garis keturunan Kaisar Naga. Keempat kata ini mengandung makna yang sangat berat dan penting bagi seluruh ras naga, yang telah hidup dalam pengasingan dan bertahan selama ribuan tahun. Itulah simbol tertinggi dari ras naga, satu-satunya bukti untuk memerintah semua naga ortodoks, dan satu-satunya harapan untuk melawan pengkhianat dan mengembalikan kejayaan ras naga. Selama ribuan tahun, klan naga di surga ke-14 telah terpecah-pecah dan tersembunyi. Karena Kaisar Naga jatuh, garis keturunan terputus, dan para naga menjadi tanpa pemimpin. Kini, kemunculan darah naga emas murni bagaikan petir yang dilemparkan ke dalam kolam maut, membangkitkan kembali harapan pada semua naga yang tetap setia pada sifat aslinya. Saat Chen Ping melangkah maju, merasakan tatapan yang berkumpul dari segala arah, ia tidak merasakan kesombongan, melainkan rasa kesungguhan.
Dia tahu betul bahwa garis keturunan naga emas ini tidak hanya memberinya kekuasaan dan prestise, tetapi juga masalah dan krisis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati satu istana megah demi istana megah lainnya dan menyeberangi beberapa jembatan giok putih yang diukir dengan motif naga, Long Hao akhirnya berhenti di depan sebuah aula besar yang berdiri tepat di tengah lembah, memancarkan aura yang sangat mengesankan. Seluruh aula dibangun dari giok naga biru tua, menjulang setinggi 1000 kaki. 9 naga emas bercakar 5, yang tampak hidup melingkar di atap, seolah-olah mereka bisa terbang kapan saja dan melayang ke langit. Di atas gerbang istana tergantung sebuah plakat besar selebar beberapa meter, dengan 2 karakter kuno dan megah, Istana Naga, yang diukir dalam aksara naga kuno. Tulisan tangan itu mengandung kekuatan naga yang tak terbatas, hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengguncang pikiran dan jiwa seseorang, membuat orang tersebut tak berani menatapnya secara langsung. Yang mulia, kepala klan Long Zhan sedang menunggu Anda di aula. Long Hao menyingkir untuk memberi jalan dan membungkuk dengan hormat. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di hatinya, dan melangkah masuk ke aula naga surgawi. Ruang interior aula tersebut lebih besar dari yang dibayangkan. Kubahnya sangat tinggi, bertatahkan mutiara bercahaya dan giok bintang yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh aula seolah-olah di siang hari. Dinding-dinding di sekitarnya dihiasi dengan relief berbentuk naga yang sangat realistis. Dari naga leluhur era purba hingga kaisar naga abad pertengahan, dan kemudian hingga naga-naga perkasa di zaman modern, setiap relief mencatat sepotong sejarah ras naga, dengan kehadiran yang megah dan mengagumkan. Di kursi utama tepat di tengah aula, duduk seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipis dan wajah yang menua, namun martabatnya tetap tak berkurang. Pria tua itu mengenakan jubah emas panjang yang disulam dengan 9 naga yang sedang bermain dengan mutiara. Wajahnya tegas, dan kerutannya dipenuhi tanda-tanda waktu, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik. Terutama mata naganya, yang memancarkan cahaya tajam saat membuka dan menutup, setajam pisau, seolah-olah bisa menembus hati manusia. Auranya sedalam lautan, terkendali dan tak tergoyahkan, namun samar-samar memancarkan tekanan dahsyat yang membuat langit dan bumi bergetar. Orang ini adalah Long Zhan, patriark garis keturunan Tianlong saat ini dan salah satu pilar klan naga. Melihat Chen Ping melangkah masuk ke aula utama, Long Zhan perlahan bangkit dari tempat duduknya, menuruni tangga, dan berdiri di hadapan Chen Ping. Dia tidak langsung berbicara, tetapi hanya menatap Chen Ping dengan tenang, mengamatinya dengan saksama. Matanya, yang telah ditempa oleh waktu, memancarkan berbagai emosi, termasuk kegembiraan, kelegaan, dan keseriusan, dan dia tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Long Zhan tiba-tiba sedikit menekuk lututnya, membungkuk dalam-dalam, dan melakukan koutou yang paling hikmat dan terhormat dari ras naga. Suaranya terdengar tua namun sangat hikmat. Long Zhan, patriark dari garis keturunan naga surgawi, memberi hormat kepada yang mulia Kaisar Naga. Busur panah ini melambangkan penyerahan diri sepenuhnya dari seluruh garis keturunan Tianlong kepada garis darah Kaisar Naga. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat melangkah maju dan dengan lembut membantu Long Zhan berdiri, sambil berkata dengan tulus, "Ketua klan Long, tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan berdiri. Saya bukan Kaisar Naga, tetapi hanya kultivator biasa dengan garis keturunan naga emas. Saya tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini." Long Zhan perlahan menegakkan tubuhnya, tetapi tetap mempertahankan sikap hormat, menatap Chen Ping dengan saksama dan tanpa ragu. "Yang mulia keliru. Garis keturunan naga emas adalah darah kaisar tertinggi klan naga kami, yang dipuja oleh semua naga, 1 dari 10.000. Karena yang mulia memiliki garis keturunan yang begitu unggul, Anda tidak diragukan lagi adalah kaisar yang sah dan ditunjuk secara ilahi dari klan naga kami. Ini adalah fakta yang disaksikan oleh langit dan bumi, dan tidak dapat diubah, baik yang mulia mengakuinya atau tidak." Chen Ping terdiam sejenak, menyadari bahwa berdebat dengan Long Zhan tentang masalah ini tidak ada gunanya, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kerah hitam di lehernya, senyum pahit teruk di wajahnya, "Ketua klan naga, karena itu masalahnya, mari kita lewati formalitas. Sejujurnya, seseorang telah membatasi saya, dan benda ini telah menekan kultivasi saya. Saya mohon ketua klan naga untuk membantu saya menghapusnya." Barulah sekarang Long Zhan benar-benar memperhatikan kalung hitam yang tidak mencolok di leher Chen Ping.
Tatapannya menajam, dan saat dia mengamati area tersebut dengan indera ilahinya, ekspresinya langsung berubah gelap dan alisnya berkerut rapat. Pembatasan penguncian roh, pembatasan pelacakan, dan berbagai pembatasan pengikatan yang kuat. Ketiga pembatasan ini berlapis-lapis, metodenya licik dan sangat canggih. Ini jelas merupakan karya seorang kultivator. Manusia, yang mulia, siapa yang memasangkan ini pada Anda? Mengapa mereka ingin mencelakai Anda seperti ini? Tatapan mata Chen Ping sedikit dingin, dan dia dengan tenang menceritakan kembali tindakan keluarga Chen. Mendengar itu, Long Zhan seketika melepaskan kekuatan naga yang mengerikan, menyebabkan seluruh aula sedikit bergetar. Dia mendengus dingin, suaranya dipenuhi amarah. Keluarga Chen yang rendahan ini, dengan mengandalkan kultivasi mereka yang seadanya, berani memperlakukan Yang Mulia Kaisar Naga dari klan naga saya dengan cara seperti itu, merusak garis keturunan Kaisar. Mereka hanya mencari kematian dan pantas mati 1000 kali. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan membuat keluarga Chen ini membayar harga yang mengerikan. Setelah berbicara, Long Zhan tidak berkata apa-apa lagi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Energi naga emas mengembun liar di telapak tangannya, berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, mengandung kekuatan naga yang tak terbatas dan kekuatan murni. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di kerah hitam itu. Dalam sekejap, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya di kalung itu menyala dan berkedip-kedip dengan hebat, menggeliat liar seolah-olah hidup, tampaknya mati-matian menolak masuknya energi naga, sambil mengeluarkan suara mendesis. Keterbatasan manusia biasa berani memamerkan kemampuan rendahannya di depan ras naga. Long Zhan mendengus dingin, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Energi naga emas di telapak tangannya tiba-tiba melonjak, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Aura murni Kaisar Naga mengalir ke kerah dari telapak tangannya, seperti matahari yang melelehkan salju, seketika menekan semua rune hitam. Klik, terdengar suara retakan yang tajam. Rune-rune di permukaan kalung itu langsung meredup, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya. Kemudian, retakan-retakan halus menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Bang! Bunyi gedebuk yang teredam. Kalung penahan roh yang telah menekan kultivasinya hancur total, terlepas dari leher Chen Ping dan jatuh ke tanah yang dingin, berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna, tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Saat kalung itu hancur, Chen Ping merasakan keringanan tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang menindas dan mengikat itu, seperti belatung yang menempel pada tulang, lenyap sepenuhnya. Seluruh anggota tubuh dan tulangnya terasa sangat bebas, dan energi spiritual yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan liar. Pada saat ini, garis keturunan naga emas juga sedikit bergejolak, mengeluarkan suara dengung yang gembira. Dia perlahan menggerakkan lehernya dan meregangkan otot-ototnya, menghembuskan napas panjang, dan senyum santai yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu, Kepala Klan Naga, dalam menghilangkan bahaya tersembunyi yang menimpaku. Long Zhan menarik tangannya, melambaikannya, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia terlalu baik. Melindungi Kaisar Naga dan meringankan masalah klan kami hanyalah tugas saya dan tidak perlu disebutkan. Setelah mengatakan itu, Long Zhan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Beberapa pelayan naga segera memasuki aula, masing-masing membawa kotak giok yang berkilauan. Kotak giok itu dibuka, memperlihatkan isinya yang penuh dengan berbagai macam ramuan dan eliksir langka dan berharga, syarat dengan energi spiritual dan memancarkan aroma harum, hampir mengembun menjadi cairan. Buah esensi naga berusia 1000 tahun, jamur darah naga berusia 10.000 tahun, cairan sumsum naga murni, pil pembersih sumsum, pil pengumpul roh, masing-masing adalah harta karun tak ternilai yang akan membuat para kultivator berebut untuk mendapatkannya. Namun saat ini semuanya tertumpuk di depan Chen Ping seperti benda biasa, jumlahnya tak terhitung. Yang Mulia telah melakukan perjalanan dan kelelahan beberapa hari terakhir ini, dan telah terperangkap oleh pembatasan, yang mengakibatkan cedera internal serius dan penipisan energi spiritual yang besar. Bahan-bahan dan ramuan langka dan berharga ini adalah tanda niat baik dari garis keturunan naga surgawi kami. Kami mendesak Yang Mulia untuk menerimanya, menjaga kesehatan Anda dengan baik, dan pulih ke kondisi puncak Anda sesegera mungkin. Melihat tumpukan harta karun di hadapannya, yang dipenuhi energi spiritual, Chen Ping menghela napas dalam hati. Konon, klan naga memiliki fondasi yang kokoh dan sekaya sebuah negara. Melihatnya sekarang,
Saya dapat memastikan bahwa itu memang benar. Harta karun ini, jika ditempatkan di luar, akan cukup untuk membuat sebuah sekte kecil bangkit seketika dan menjadi penguasa wilayah. Tetapi di tangan klan naga, harta karun ini hanyalah barang-barang untuk pemulihan. Dia tidak berpura-pura, sekaranglah saatnya kekuatan dibutuhkan, dan tidak perlu berpura-pura acuh tak acuh. Dia langsung mengangguk dan memasukkan semua harta karun itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Chen Ping mulai menggunakan sumber daya ini untuk memulihkan kekuatannya. Jauh di dalam lembah Tianlong terdapat ruang kultivasi terpencil, yang disegel oleh berbagai penghalang dan dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Chen Ping duduk bersila di atas futon yang terbuat dari giok naga berusia 10.000 tahun, matanya terpejam, cahaya kemasan mengalir di sekelilingnya, auranya dalam dan terkendali, seperti samudera yang tak terukur. Tanpa sedikit pun mengendur, dia mulai berlatih dengan sekuat tenaga, meningkatkan kekuatannya secara drastis, dengan memanfaatkan sumber daya kultivasi besar-besaran yang disediakan oleh para naga dan berbagai harta karun naga yang diperolehnya dari kolam naga kuno. Pil esensi naga langsung meleleh begitu memasuki mulut, berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni yang mengalir ke dantian. Jamur darah naga dimurnikan, menyehatkan tubuh fisiknya dan memperkuat garis keturunan naga emasnya. Cairan sumsum naga mengalir di sepanjang meridiannya, membersihkan sumsum tulangnya dan membuat fondasinya menjadi sangat kokoh. Terdapat pula berbagai giok naga kuno dan jantung urat naga, yang terus-menerus memberikan energi murni. Dia memurnikan dan menyerap segala jenis material langka dan berharga tanpa ragu-ragu, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan esensi naga yang paling murni, yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, membersihkan anggota tubuh dan tulangnya, serta memperkuat dantian dan lautan qi-nya. Aura yang dipancarkannya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, terlihat dengan mata telanjang. Puncak peringkat kedua alam abadi atas. Dengan ledakan energi, hambatan itu pun hancur. Peringkat ketiga alam abadi atas. Kekuatan spiritual itu kembali melonjak, dan momentumnya meningkat dengan mantap. Tahap pertengahan dari peringkat ketiga alam abadi atas. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Ledakan. Aura yang sangat kuat memancar dari tubuh Chen Ping, menyapu seluruh ruang rahasia seperti tsunami, menghantam pembatas di sekitarnya dan menciptakan serangkaian suara gemuruh. Chen Ping perlahan membuka matanya. Dua pancaran cahaya kemasan memancar dari kedalaman matanya, seperti dua matahari kecil, tajam dan mengesankan, dengan kekuatan yang tak terbendung. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Hanya dalam 3 hari, dia berhasil menembus beberapa tingkatan kecil dari puncak peringkat kedua alam abadi atas, langsung melesat ke puncak peringkat ketiga alam abadi atas, dan hanya selangkah lagi menuju peringkat keempat alam abadi atas. Chen Ping perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang meluap-luap di dalam dirinya, seperti sungai yang deras, memenuhi dirinya dengan kepercayaan. Mampu menembus beberapa tingkatan dalam 3 hari kecepatan kultivasi ini, jika menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh surga ke-14, membuat banyak kultivator berbakat luar biasa tercengang dan tak percaya. Namun Chen Ping tahu betul bahwa itu masih jauh dari cukup. Para pengejar kuil ada di mana-mana dan sangat kuat. Klan naga mengincarnya dengan penuh keserakahan, ingin merebut garis keturunannya. Lalu ada aturan-aturan surga ke-14 yang tak terduga dan berbahaya. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menyapu bersih semua musuh, cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, cukup kuat untuk meratakan semua rintangan di jalannya. Chen Ping menyembunyikan auranya, mendorong pintu ruang rahasia hingga terbuka, lalu melangkah keluar. Di luar pintu, Long Hao telah menunggu dengan penuh hormat untuk waktu yang lama. Setelah melihat Chen Ping keluar dari pengasingannya, dia segera membungkuk dan berkata dengan penuh sukacita, "Selamat, Yang Mulia. Kultivasi Anda telah meningkat pesat dan kekuatan Anda telah bertambah secara dramatis." Chen Ping melambaikan tangannya, nadanya tenang, "Bukan apa-apa, ini hanya terobosan yang dicapai dengan bantuan kekuatan eksternal." "Long Hao, di mana kepala klan naga sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk kutanyakan padanya." Long Hao mengangguk tergesa-gesa, "Yang Mulia, yakinlah, pemimpin klan telah mengantisipasi bahwa Yang Mulia akan keluar dari pengasingan hari ini, dan saat ini berada di Istana Naga menunggu panggilan Yang Mulia." Di dalam Istana Naga, ketika Long Zhan melihat Chen Ping masuk, dia langsung memperhatikan perubahan aura Chen Ping, dan secercah kejutan serta emosi terlintas di matanya. Yang Mulia keluar dari pengasingan begitu cepat.
Dan kultivasinya, dia benar-benar menembus beberapa alam kecil hanya dalam 3 hari, mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Bakat dan kecepatan seperti itu sungguh langka sepanjang sejarah. Bahkan Yang Mulia Kaisar Naga di masa mudanya mungkin tidak mampu menandinginya. Chen Ping tersenyum tipis, Ketua Klan Naga, Anda terlalu memuji saya. Jika bukan karena sumber daya besar yang disediakan oleh garis keturunan naga surgawi, saya tidak akan bisa berkembang secepat ini. Long Zhan menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, Yang Mulia keliru. Sumber daya memang penting, tetapi bakat dan fondasi diri sendiri adalah hal yang paling mendasar. Jika itu orang lain, bahkan jika seluruh harta karun klan naga ditumpuk di depan mereka, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai terobosan seperti itu dalam waktu 3 hari. Semua ini adalah berkat bakat luar biasa dan berkah yang melimpah dari Yang Mulia sendiri. Keduanya duduk, satu sebagai pembawa acara dan yang lainnya sebagai tamu undangan. Chen Ping mengesampingkan semua formalitas, ekspresinya berubah serius saat menatap Long Zhan, nadanya sangat hikmat, Kepala Klan Long, saya datang kepada Anda hari ini untuk menanyakan sesuatu. Ketiga naga iblis yang mengejar saya sebelumnya sangat kuat dan asal-usulnya misterius. Saya ingin tahu, sebenarnya mereka itu apa? Dan mengapa mereka begitu bertekad untuk membunuh saya? Mendengar itu, senyum Long Zhan perlahan memudar. Setelah hening sejenak, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia perlahan berkata, karena Yang Mulia telah meminta dengan sungguh-sungguh, maka saya tidak akan lagi menyembunyikan apapun dan akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengingat kembali periode sejarah yang sangat berat. 10.000 tahun yang lalu, sebelum Yang Mulia Kaisar Naga Kuno wafat, beliau meramalkan bahwa ras nagaku akan menghadapi bencana dahsyat. Demi melestarikan ras naga, Yang Mulia Kaisar Naga memerintahkan agar seluruh ras naga disebar dan disembunyikan di berbagai penjuru surga ke-14, untuk memulihkan diri dan menunggu hari ketika garis keturunan Kaisar Naga akan muncul kembali di dunia. Garis keturunan naga surgawi saya adalah cabang yang diperintahkan untuk hidup terpencil di dalam 14 surga ini. Namun, hati manusia tidak dapat diprediksi, dan tidak semua orang di ras naga bersedia mematuhi pengaturan Kaisar Naga dan bertahan selama 10.000 tahun. Beberapa anggota klan, yang berhati jahat dan rakus akan kekuasaan, tidak mau tetap tidak dikenal dan diam-diam bersekongkol dengan iblis-iblis ganas. Dengan menggunakan darah dan daging naga mereka sendiri sebagai katalis, mereka secara aktif menyatu dengan energi iblis dari ras iblis, meninggalkan kejayaan ras naga dan berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun iblis, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Para pengkhianat yang mengkhianati ras mereka dan berpihak pada iblis ini adalah naga iblis yang telah mempermalukan seluruh ras naga. Pada saat itu, rasa sakit dan kebencian yang mendalam terpancar di mata Long Zhan. Mereka mengkhianati leluhur kita, mengkhianati ras naga, dan berpihak pada musuh bebuyutan kita. Mereka adalah aib terbesar bagi ras naga kita dalam 10.000 tahun, dan juga musuh yang paling berbahaya dan ganas. Chen mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia sudah mengerti. Long Zhan melanjutkan, selama 10.000 tahun, garis keturunan naga iblis diam-diam semakin kuat, merekrut pengkhianat, bersekongkol dengan ras iblis, dan menjadi semakin perkasa. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap surga ke-14, menunggu kesempatan untuk menyerang dan secara bertahap mengikis kekuatan ras naga ortodoks. Kini, dengan munculnya garis keturunan Kaisar Naga yang mulia di dunia, hal itu menjadi ancaman mematikan sekaligus kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Ancaman yang disebut-sebut itu muncul karena garis keturunan Kaisar Naga secara alami mampu menahan naga iblis. Begitu Yang Mulia mengangkat lengannya, beliau dapat memerintah semua naga ortodoks, mengumpulkan semua kekuatan perlawanan, dan menghancurkan konspirasi mereka sepenuhnya. Yang disebut sebagai peluang itu ada karena garis keturunan Kaisar Naga sendiri mengandung kekuatan tertinggi yang tak tertandingi. Jika mereka mampu menangkap Yang Mulia dan melahap garis keturunan naga emas Anda hidup-hidup, kekuatan mereka pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Mereka bahkan mungkin bisa menembus batasan kultivasi mereka dan mencapai alam legendaris yang tak tertandingi, yang bahkan Kaisar Naga di masa lalu pun tidak pernah bisa mencapainya. La menatap Chen Ping dengan tatapan serius, berbicara perlahan dan hati-hati, nadanya sangat serius, oleh karena itu, Yang Mulia, garis keturunan naga iblis pasti akan memburu Anda seperti orang gila,
tidak akan menyisakan upaya untuk menangkap Anda dan merebut garis keturunan tertinggi Anda. Situasi Anda di masa depan akan sangat berbahaya. Chen Ping mengangguk sedikit. Dia sudah menduga hal ini ketika dikejar oleh naga iblis. Dia menatap Long Zhan dan dengan tenang bertanya, "Aku mengerti. Lalu bagaimana denganmu? Kau, keturunan naga langit, telah menemukanku, mendukungku, tetapi apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja." Mendengar itu, Long Zhan segera berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke Chen Ping, dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping sekali lagi. Nadanya tulus dan mendesak, "Yang mulia, saya berani memohon kepada Yang Mulia untuk mengulurkan tangan dan membantu garis keturunan naga surgawi saya untuk menghidupkan kembali klan naga dari surga ke-14 dan mengembalikan kejayaan tertinggi klan naga saya." Chen Ping mengangkat alisnya, nadanya datar. "Menghidupkan kembali klan naga." Tepat. Long Zhan mengangkat kepalanya, matanya menyala penuh antisipasi. "Selama 10.000 tahun, meskipun garis keturunan naga surgawiku telah hidup terpencil di sini, nyaris tidak bertahan hidup, kami tidak pernah melupakan kejayaan klan naga, maupun amanah leluhur kami. Namun, garis keturunan naga iblis telah berkembang terlalu pesat di balik bayangan, kekuatannya semakin meningkat. Garis keturunan naga surgawi kami berjuang untuk melawannya sendirian, menderita kekalahan demi kekalahan. Sekarang kami hanya bisa bersembunyi di lembah naga surgawi, nyaris bertahan hidup, menghadapi risiko kehancuran yang terus-menerus. Sekarang garis keturunan Kaisar Naga telah muncul di dunia, inilah satu-satunya harapan untuk kebangkitan klan naga saya. Yang Mulia memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan kaisar kelahiran klan naga saya, kepada siapa semua naga tunduk. Selama Yang Mulia bersedia melangkah maju, mengangkat tangan, dan memerintahkan semua ras naga yang sah di bawah langit untuk menyatukan semua kekuatan, kita memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan garis keturunan naga iblis, merebut kembali semua yang menjadi milik ras naga, dan mengembalikan kejayaan dominasi ras naga sebelumnya atas 9 langit. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, matanya dipenuhi harapan dan permohonan, "Yang Mulia, apakah Anda bersedia memimpin kami untuk menghidupkan kembali klan naga?" Chen Ping terdiam untuk waktu yang lama. Dia mendongak menatap Long Zhan, nadanya jujur dan tanpa kepura-puraan, "Ketua klan Long, jujur saja, saya tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan tentang kebangkitan klan naga atau kejayaan klan naga. Aku datang ke surga ke-14 ini hanya untuk satu tujuan, pergi ke tanah suci cahaya dan menemukan cara untuk memulihkan jiwa ilahi di dalam kristal jiwa." Meskipun Chen Ping juga seekor naga, dan naga emas pula, dia tidak memiliki rasa misi yang kuat untuk mengembalikan kejayaan ras naga di surga ke-14. Meskipun ia memiliki darah naga emas, dan semua orang mengatakan bahwa ayahnya adalah naga emas, masih belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ayahnya benar-benar seekor naga. Ada banyak kultivator manusia yang memiliki garis keturunan dari ras lain. Secercah kekecewaan terlihat di mata Long Zhan, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Chen Ping melanjutkan, "Namun, satu persatu. Ketiga naga iblis itu berulang kali mengejarku, mencoba membunuhku. Aku ingat hutang budi itu. Dan keluarga Chen itu, mereka membalas kebaikan dengan permusuhan, aku akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Adapun kuil itu, aku akan membuat mereka menyesal telah mati." Dia berhenti sejenak, lalu nadanya menjadi tegas, "Karena garis keturunan naga iblis bersikeras untuk menangkapku, aku tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Sebelum aku menyelesaikan urusanku sendiri dan meninggalkan surga ke-14, aku bisa membantumu menangani garis keturunan naga iblis. Adapun untuk menghidupkan kembali klan naga, itu bisa menunggu sampai aku menyelesaikan urusanku sendiri." Mendengar itu, Long Zhan awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang tak tersegera membungkuk lagi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Yan, dia, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kata-kata Yang Mulia sudah cukup bagiku. Sekalipun hanya berurusan dengan garis keturunan naga iblis, itu tetap merupakan anugerah yang sangat besar bagi garis keturunan naga surgawiku. Chen Ping melambaikan tangannya, nadanya tenang, "Jangan terlalu senang dulu. Aku baru berada di tingkat ketiga alam abadi atas saat ini, sementara ada banyak ahli alam abadi sejati di antara naga iblis. Jika kita benar-benar menghadapi mereka, aku mungkin bukan tandingan mereka." Long Zhan dengan cepat menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, "Yang Mulia, Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri.
Garis keturunan naga emas Anda adalah darah kaisar tertinggi klan naga, yang secara alami mampu mengendalikan semua naga. Meskipun naga-naga iblis itu telah menyatu dengan energi iblis dan menjadi bukan manusia maupun iblis, mereka pada dasarnya masih berakar pada ras naga. Di bawah kekuasaan yang menindas dari garis keturunan yang mulia, kekuatan mereka akan ditekan setidaknya 30%, mencegah mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, banyak harta karun yang mulia peroleh di kolam naga kuno adalah harta karun kuno yang hilang dari klan naga kami, yang memiliki kekuatan luar biasa. Selama yang mulia mempelajarinya dengan tekun dan menguasai penerapannya, kekuatan yang mulia pasti akan meningkat pesat sekali lagi. Pada saat itu, yang mulia bahkan akan mampu melawan naga iblis di alam abadi sejati. Chen Ping mengangguk sedikit, dia sepenuhnya setuju dengan poin ini. Harta karun tak dikenal yang ia peroleh dari kolam naga kuno masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi ia belum sempat mempelajarinya dengan saksama. Oh, benar. Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan bertanya, apakah Anda tahu tentang token Kaisar Naga? Apa asal-usulnya dan apa tujuannya? Long Zhan buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, dekrit Kaisar Naga adalah tanda pengenal pribadi Kaisar Naga kuno, yang mewakili otoritas tertinggi Kaisar Naga. Seluruh ras naga, tanpa memandang lokasi atau cabang, harus mematuhi dekrit Kaisar Naga seolah-olah Kaisar Naga sendiri hadir, tanpa syarat atau pembangkangan apapun. Sebelum Yang Mulia Kaisar Naga jatuh, beliau menyerahkan beberapa token Kaisar Naga kepada beberapa tetua kepercayaannya, menginstruksikan mereka untuk menggunakan token tersebut untuk memerintah ras naga dan membantu Kaisar baru ketika garis keturunan Kaisar Naga muncul kembali. Sayangnya, karena peperangan yang terus-menerus selama 10.000 tahun terakhir, dekrit Kaisar Naga telah berpindah tangan berkali-kali, dan sebagian besar telah hilang dari catatan sejarah. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, nadanya serius, tapi token Kaisar Naga itu dicuri oleh naga iblis bernama Long Mo. Mo panjang. Mendengar nama itu, kilatan dingin dan niat membunuh terpancar di mata Long Zhan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pengkhianat yang mengkhianati klan kita. Dulu, dialah yang bersekongkol dengan iblis dan memancing naga iblis untuk menyerang kolam naga, menyebabkan klan naga kita menderita kerugian besar. Yang Mulia, yakinlah, token Kaisar Naga adalah harta karun tak ternilai dari ras naga kita, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan naga iblis. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, aku sekarang berada di peringkat ketiga alam abadi. Long Mo itu sampah di mataku. Aku akan mengambil dekrit Kaisar Naga sendiri, kata Chen Ping dengan percaya diri. Dengan kepercayaan yang mulia, ada harapan untuk kebangkitan klan naga kita. Mata Long Zhan dipenuhi kerinduan. Saat Chen Ping sedang bermeditasi dengan tenang di lembah Tianlong dan mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan terhadap naga iblis dengan Long Zhan. Di luar kota Yunxian, di hamparan hutan belantara yang luas, sesosok wajah berantakan berlari panik menyelamatkan diri. Itu adalah Chen Wanxing. Dia telah buron selama 3 hari 3 malam tanpa tidur atau istirahat. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak berani berhenti sejenak pun. Ketika dia sangat lelah, dia akan menggigit lidahnya dengan keras agar tetap terjaga menahan rasa sakit. Karena kelelahan hingga kakinya terasa lemas, dia memaksakan diri untuk menggunakan sisa energi spiritualnya untuk menopang tubuhnya saat berlari. Luka-lukanya terus berdarah dan terinfeksi, sehingga dia hanya bisa merobek potongan-potongan pakaiannya sendiri untuk membalutnya secara asal-asalan, tanpa memberi waktu untuk penyembuhan. Dia tidak berani berhenti. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun. Di belakangnya, Wu Lingyun, bersama dengan sejumlah besar pengawal dan prajurit keluarga Wu yang dikirim oleh kuil untuk membantu, menempel padanya seperti lintah, tak mungkin dilepaskan. Begitu dia berhenti, yang menantinya hanyalah kematian, dan penghinaan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Kejar dia, semuanya, cepat kejar dia. Jangan biarkan jalan kecil itu lolos. Di dataran yang sunyi, Wu Lingyun menunggangi seekor binatang buas berwarna hitam pekat, matanya tertuju pada sosok kurus yang terhuyung-huyung berlari di depannya, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan, keserakahan, dan kekejaman. Chen Wanxing, kau tidak bisa melarikan diri. Kemanapun kau lari, aku akan membawamu kembali. Kau ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Chen Wanxing merasa penglihatannya kabur dan matanya menjadi gelap. Kakiku sudah mati rasa dan aku tidak bisa merasakannya.
Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menginjak ujung pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Energi spiritualnya telah lama terkuras, dan tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran, lah hanya bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. La kembali memejamkan matanya dengan susah payah, mencoba merasakan aura kalung penahan roh yang pernah dikenakan di leher Chen Ping. Di sana, itu tepat di depan, Chen Ping berada di arah itu. Kuat, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa hubungan yang samar namun familiar itu menjadi semakin jelas dan dia hampir menemukannya. Dia sudah sangat dekat untuk menemukannya. Chen Wanging menggertakkan giginya, menggigit bibirnya hingga berdarah. Dengan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, dia melangkah lagi dan berlari ke depan dengan putus asa. 2 jam lagi berlalu. Saat matahari terbenam, ia mewarnai cakrawala dengan warna merah darah. Chen Wanxing benar-benar kehilangan kesadaran akan waktunya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, hanya saja langit telah berubah dari siang menjadi senja, dan kemudian dari senja menjadi datangnya malam. Tepat sebelum ia pingsan, ia tak mampu lagi bertahan. Tiba-tiba, deretan pegunungan yang luas dan menjulang tinggi muncul di hadapan mataku. Terletak di antara pegunungan, diselimuti kabut dan awan, area ini memancarkan aura yang memesona, dengan cahaya keemasan samar yang memancar dari dalam, menciptakan suasana misteri dan keagungan. Secercah harapan yang cemerlang tiba-tiba muncul di mata Chen Wanxing yang berkabut. Di sini, ini dia, sensasi itu sangat jelas. Chen Ping ada di sini, di pegunungan ini. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan berlari menuju pegunungan seolah-olah nyawanya bergantung pada itu. Di belakangnya, Wu Lingyun juga melihat pegunungan yang aneh dan misterius. Dia sedikit mengerutkan kening, raut wajahnya menunjukkan keraguan. Tempat apakah itu? Mengapa energi spiritualnya begitu aneh, dan mengapa ada cahaya keemasan yang samar? Seorang penjaga yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dengan cepat melangkah maju dan berbisik, "Tuan muda, itu adalah bagian terdalam dari pegunungan Changmang. Konon, binatang buas iblis yang kuat berkeliaran di sana sepanjang tahun, sehingga sangat berbahaya. Hanya sedikit kultivator yang berani mendekat. Haruskah kita melanjutkan pengejaran?" Wu Lingyun mencibir, sedikit rasa jijik dan kekejaman terpancar di matanya. "Kejar. Tentu saja kita akan mengejar. Kita sudah mengejarnya sejauh ini, hanya selangkah lagi untuk menangkap jalan kecil itu, bagaimana mungkin kita menyerah? Bahkan jika itu sarang naga dan harimau di dalamnya, aku akan berani menghadapinya hari ini." Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Semuanya, ikuti saya dan kejar dia." Dia kelelahan dan tidak bisa melarikan diri. Sejumlah besar penjaga dan tentara segera menyusul, bergegas menuju pegunungan. Chen Wanxing berlari dengan putus asa, semakin mendekat ke pegunungan. Semakin dekat, kita sekarang lebih dekat. Sensitivitas kalung itu telah mencapai puncaknya. Chen Ping ada tepat di depan, tepat di pegunungan ini. Dia hampir bisa melihat sosok Chen Ping. Namun pada saat yang paling krusial ini, "Berhenti, jangan lari lagi." Tiba-tiba terdengar teriakan dingin dan tajam. Beberapa sosok perkasa tiba-tiba menyerbu keluar dari samping, seperti harimau yang menuruni gunung, langsung menghalangi jalannya. Wu Lingyun, yang memimpin semua pengejar, akhirnya berhasil menyusulnya sepenuhnya pada saat ini. Wajah Chen Wanxing seketika memucat pasi, tanpa warna sedikit pun. Secara naluriah, ia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mendapati dirinya dikelilingi oleh para pengejar dari segala sisi, tanpa jalan keluar, seolah-olah ia dikelilingi oleh tong besi. Dia tidak punya tempat untuk lari. Wu Lingyun melompat dari punggung binatang iblis itu, dengan senyum puas dan percaya diri di wajahnya, lalu perlahan berjalan menuju Chen Wanxing. "Nona Chen, mengapa Anda berhenti berlari? Teruslah berlari. Bukankah Anda seharusnya pelari cepat? Anda sudah berlari selama 3 hari 3 malam, dan saya kesulitan mengejar Anda." Chen Wanxing terengah-engah, dadanya naik turun hebat, matanya yang indah tertuju pada Wu Lingyun, dipenuhi kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Melihat penampilannya yang berantakan, pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi debu dan darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat, Wu Lingyun tak kuasa menahan kilatan nafsu di matanya saat ia dengan rakus memandanginya dari atas ke bawah. "Nona Chen, tahukah Anda, selama 3 hari 3 malam terakhir, semakin Anda berusaha melarikan diri, semakin saya bersemangat. Semakin sulit mangsanya ditangkap, semakin memuaskan rasanya ketika Anda akhirnya berhasil menangkapnya.
bukan begitu. Chen Wanxing menggertakkan giginya, berbicara perlahan dan sengaja, suaranya serak namun dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Wu Lingyun, kau penjahat keji, kau pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Alih-alih marah, Wu Lingyun malah tertawa terbahak-bahak, kematian yang mengerikan. Nona Chen, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Sekarang, hidup dan mati Anda sepenuhnya berada di tangan saya. Hanya dengan satu perintah dari saya, Anda akan dicabik-cabik dan mati tanpa mayat yang utuh. Dia melangkah maju, mendekat dengan setiap langkahnya. Chen Wanxing tanpa sadar mundur selangkah, hanya untuk menyadari bahwa punggungnya sudah terhimpit erat ke dinding gunung yang dingin dan keras, tanpa ada tempat lagi untuk mundur. Wu Lingyun perlahan berjalan mendekatinya, tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih dagunya, dan memaksanya untuk mengangkat kepala dan menatap langsung ke arahnya. Chen Wanxing, tahukah kau? Sejak pertama kali aku melihatmu di keluarga Chen, aku menginginkanmu. Kau sangat cantik, tidak ada orang lain sepertimu di seluruh kota Yunxian. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu, napasnya mengeluarkan bau amis yang menjijikkan, dan berkata dengan nada menyeramkan, apa hebatnya Chen Ping itu? Seorang buronan yang dicari oleh kuil, seorang immortal tingkat pertama, apakah dia pantas memiliki kecantikan sepertimu? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu dengan jelas siapa yang benar-benar pantas mendapatkanmu. Chen Wanxing berjuang mati-matian, mendorong dan menendang Wu Lingyun dengan kedua tangannya, tetapi Wu Lingyun memegang bahunya dengan kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lepaskan aku, Wu Lingyun, lepaskan aku. Teriaknya lantang, suaranya dipenuhi keputusasaan. Cemoohan Wu Lingyun semakin dalam, matanya berubah menjadi jahat, melepaskanmu. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja karena kau menginginkannya. Kau sudah berlari selama 3 hari 3 malam, membuatku membuang begitu banyak waktu dan tenaga, dan sekarang kau ingin aku melepaskanmu. Apakah kau pikir itu mungkin? Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak tajam, para pria, tahan dia. Beberapa penjaga segera maju, seperti serigala lapar, dan menjatuhkan Chen Wanxing ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Chen Wanxing berjuang, menangis, dan melawan dengan putus asa, tetapi semuanya sia-sia. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi atas, dan pelariannya selama 3 hari 3 malam telah menguras seluruh kekuatan spiritual dan fisiknya. Menghadapi Wu Lingyun, seorang immortal tingkat 9, dan sejumlah penjaga, dia seperti domba yang akan disembelih, tak berdaya untuk melawan. Wu Lingyun perlahan berjongkok, menatap Chen Wanxing yang tergeletak di tanah, air mata mengalir di wajahnya, pakaiannya berantakan. Sebuah kenikmatan dan rasa puas yang menyimpang muncul di hatinya. Nona Chen, jangan menangis. Patuhilah saya dan saya berjanji Anda akan menikmati kekayaan dan kemewahan, dan tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Tetapi jika Anda bersikeras untuk tidak patuh. Matanya menjadi dingin, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Chen Wanxing. Mendesis. Terdengar suara robekan yang menusuk telinga. Pakaian luar Chen Wanxing robek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan pakaian dalam berwarna merah muda di baliknya. Ah! Chen Wanxing menjerit melengking, dengan putus asa menutupi dadanya dengan kedua tangannya, air mata mengalir deras di wajahnya seperti untaian mutiara yang putus. Tidak, pergi, jauhkan dirimu dariku. Melihat penampilannya yang ketakutan, putus asa, dan berlinang air mata, kegembiraan Wu Lingyun semakin meningkat, dan senyum ganas muncul di wajahnya, teriak. Teriak lebih keras. Semakin kau berteriak, semakin aku menyukainya. Dia mengulurkan tangannya lagi, sasarannya langsung tertuju pada sisa-sisa kesopanan terakhir yang masih ada di tubuh Chen Wanxing. Chen Wanxing memejamkan matanya dengan putus asa. Air mata jatuh tanpa suara. Chen Ping, kamu ada di mana? Aku sangat takut. Tolong datang dan selamatkan aku. Silakan, tolong saya. Di dalam hatinya, hanya tersisa keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Pada saat kritis itu, ketika hidup dan mati dipertaruhkan. Mengaum, raungan naga yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba meletus. Raungan naga itu bagaikan guntur dari langit, kekuatannya yang menakutkan menyapu ke segala arah, membuat gendang telinga para pengejar terasa sakit, darah mereka bergejolak, dan mereka kehilangan keseimbangan, wajah mereka pucat pasi karena takut. Tangan Wu Lingyun yang terulur membeku di udara, tidak mampu bergerak maju sedikit pun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya,
ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar dari langit. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga semua orang menjadi silau dan tidak berani melihat langsung ke arahnya. Cahaya keemasan itu perlahan menghilang. Sesosok tinggi dan menyendiri melayang tanpa suara di udara sebelum perlahan mendarat di depan Chen Wanxing. Dia adalah seorang pemuda, mengenakan jubah naga emas, wajahnya tegas, dan matanya sedingin es, memancarkan tekanan mengerikan yang mencekik dan berasal dari kedalaman garis keturunannya. Dia berdiri dengan tenang di depan Chen Wanxing, seperti gunung suci yang tak tergoyahkan, melindunginya dari segala bahaya dan penghinaan. Itu adalah Chen Ping. Chen Wanxing perlahan membuka matanya yang masih kabur. Saat ia melihat sosok yang familiar namun asing, sosok yang sangat dapat diandalkan itu, seluruh kekuatannya langsung runtuh. Air mata kembali menggenang, suaranya bergetar karena keluhan yang tak berujung, kerinduan, dan kelegaan karena selamat dari bencana, saat ia bergumam. Chen Ping tidak berbalik, dia hanya berdiri membelakangi wanita itu, suaranya lembut namun sangat tegas, sambil berkata dengan lembut. Nona Chen, saya terlambat. 5 kata sederhana itu bertindak seperti sebuah jaminan, seketika membuat Chen Wanxing merasa tenang, dan semua ketakutan serta keputusasaannya lenyap. Wu Lingyun sangat ketakutan dengan kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba sehingga ia berulang kali mundur. Wajahnya pucat pasi dan suaranya gemetar, Chen Ping, apa yang kau lakukan di sini? Chen Ping perlahan menolehkan kepalanya. Tatapannya pertama kali tertuju pada Wu Lingyun, lalu menyapu para penjaga yang gemetar dan ketakutan di sampingnya, dan akhirnya tertuju pada Chen Wanxing di belakangnya, yang pakaiannya robek, penampilannya berantakan, dan wajahnya dipenuhi air mata. Momen itu, matanya tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kedinginan yang ekstrim. Di balik penampilan luarnya yang dingin, tersembunyi niat membunuh yang mampu menghancurkan dunia. Chen Ping menatap Wu Lingyun, bibirnya sedikit terbuka, suaranya tenang, namun mengandung hawa dingin yang seolah membekukan langit dan bumi. Wu Lingyun, kau sedang mencari kematian. Tangan Wu Lingyun masih membeku di udara, mempertahankan posisi seolah-olah merobek pakaian Chen Wanxing. Saat itu, wajahnya tidak lagi bisa digambarkan sebagai pucat, warnanya abu-abu pucat seperti mayat yang seolah memancar dari tulang-tulangnya. Bibirnya bergetar, dan giginya bergemeletuk, mengeluarkan suara berdecak. Chen berdiri di sana dengan tenang, menatap sekelompok pengejar di hadapannya dengan tatapan tenteram. Ketenangan itu bukanlah kepura-puraan, bukan pula penekanan amarah, melainkan ketenangan yang tulus dan sepenuh hati, seperti mengamati seekor semut merayap di bawah kaki tanpa merasakan sedikit pun gejolak di hati, karena semut itu sama sekali tidak sebanding dengan amarah yang ditimbulkan. Namun justru ketenangan inilah yang membuat Wu Lingyun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak takut akan kemarahan Chen Ping, maupun gigi terkatup dan kutukan Chen Ping, bahkan tidak takut akan upaya Chen Ping yang panik untuk melawannya sampai mati. Setidaknya Chen Ping masih seorang manusia, masih memiliki kelemahan, dan masih bisa mengatasi kesulitan. Namun Chen Ping di hadapan saya terlalu pendiam. Dia sangat pendiam, tidak seperti pria yang akan menyaksikan wanitanya dipermalukan. Dia sangat pendiam sehingga tampak seperti bukan manusia hidup. Chen Ping, kau tidak boleh melakukan hal yang gegabah. Wu Lingyun secara naluriah mundur selangkah, suaranya bergetar, aku memiliki keluarga Wu di belakangku. Kuilahi, jika kau berani menyentuhku, seluruh surga ke-14 tidak akan membiarkanmu lolos. Chen Ping akhirnya mengambil langkah. Dia sedikit menoleh, pandangannya tertuju pada wajah Wu Lingyun. Hanya satu tatapan itu saja. Hanya dengan satu pandangan. Wu Lingyun merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas purba, dan seluruh darah di tubuhnya membeku saat itu juga. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mendapati tenggorokannya dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah para penjaga di belakangnya yang sedang menahan Chen Wanxing. Para penjaga sudah ketakutan. Ketika mereka melihat Chen Ping melihat ke arah mereka, mereka seperti kucing yang ekornya terinjak. Mereka tiba-tiba melepaskan pegangan dan mundur dengan tergesa-gesa, berharap bisa menghilang ke dalam tanah dan segera melarikan diri. Chen Wanxing mendapatkan kembali kebebasannya,
tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. La ambruk ke tanah, pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, air mata mengaburkan pandangannya, La hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap kosong punggung tinggi dan tegak di depannya. Angka tersebut persis sama seperti 3 hari yang lalu di kediaman Chen. Tidak, sekarang sudah berbeda. Beberapa hari yang lalu, ketika Chen Ping meninggalkan kediaman Chen, ia dipenuhi luka dan tampak sangat berantakan, La telah dikejar dan sedang dalam pelarian. Pada saat itu, dia berdiri di sana, dan meskipun tidak ada jejak auranya yang terpancar darinya, dia memancarkan keagungan yang tak terlukiskan dan rasa penindasan yang membuat orang ingin berlutut dan menyembah. Chen Ping akhirnya berbalik. Dia menatap Chen Wanxing, pakaiannya yang compang-camping, bekas air mata di wajahnya, dan bekas merah di lehernya yang ditinggalkan oleh Wu Lingyun ketika dia mencabik-cabiknya. Tatapannya tetap tenang. Namun pada saat itu juga, Chen Wanxing dengan jelas melihat sekilas rasa dingin yang ekstrim di kedalaman mata itu, yang setenang kolam yang dalam. Rasa dingin itu bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah es dari neraka terdalam. Chen Ping tidak berbicara, tetapi hanya mengangkat tangannya, melepas jubah luarnya, dan dengan lembut menyelimuti Chen Wanxing, menutupi pakaiannya yang compang-camping dan kulitnya yang terbuka. Gerakannya sangat ringan dan lembut, seolah-olah dia takut menyakitinya. Air mata Chen Wanxing kembali menggenang. Chen Ping, gumamnya, suaranya serak, dipenuhi keluhan dan kerinduan yang tak berujung. Chen Ping mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap pipinya, menyeka air matanya. Gerakan itu sangat lembut, sangat kontras dengan sikap dingin yang ditunjukkannya beberapa saat sebelumnya. Nona Chen, saya sangat menyesal Anda telah menderita. Suaranya sangat lembut, serahkan sisanya padaku. Dia menegakkan tubuh dan berbalik. Kelembutan di wajahnya perlahan memudar. Sebaliknya, yang ada adalah ketenangan yang luar biasa. Dia menatap sekelompok pengejar di depannya, dan Wu Lingyun, yang telah mundur ke belakang kerumunan, lalu berbicara dengan tenang. Kalian semua pantas mati. 5 kata, semuanya berjalan tanpa kejadian berarti, tanpa gejolak emosi apapun. Namun, begitu kelima kata itu terucap, semua orang yang hadir merasakan tekanan tak terlihat turun dari langit, membuat mereka sulit bernapas. Salah satu penjaga prajurit akhirnya menyerah. Bunuh dia, bunuh dia. Dia meraung dengan suara serak, dia sendirian. Kita begitu banyak, apa yang kita takutkan? Mari kita serang bersama dan bunuh dia. Didorong olehnya, lebih dari selusin penjaga dan tentara akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan menyerbu ke arah Chen Ping dengan raungan. Pedang berkelebat dan sihir mengamuk. Saat Chen Ping memperhatikan sosok-sosok yang bergegas mendekatinya, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang bukan senyum maupun cemberut. Lalu, dia mengangkat tangannya. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, tanpa membuat segel tangan apapun, tanpa mengumpulkan kekuatan apapun, dan bahkan tanpa fluktuasi energi spiritual apapun. Dia hanya mengangkat tangannya. Ledakan, bunyi gedebuk yang teredam. Selusin atau lebih penjaga yang menyerbu di garis depan seolah-olah dihantam langsung oleh gunung tak terlihat. Mereka semua terlempar ke belakang, memuntahkan darah di udara, tulang rusuk mereka hancur, tendon dan pembuluh darah mereka putus, dan mereka sudah tak bernyawa saat mendarat. Satu langkah. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai satu gerakan pun. Itu hanya sekadar mengangkat tangan. Lebih dari selusin orang tewas semuanya. Para pengejar yang tersisa benar-benar tercengang. Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Mereka bahkan tidak melihat Chen Ping bergerak, juga tidak melihat adanya kebocoran energi spiritual, dan teman-teman mereka sudah mati. Benar-benar mati. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Tidak, itu tidak benar, aura yang terpancar darinya. Ini. Seorang prajurit kuil tiba-tiba berteriak kaget, suaranya bergetar. Meskipun dia bukan seorang guru besar, dia telah bekerja di kuil selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang berpengaruh. Namun saat ini, Chen Ping tidak memberinya perasaan kekuatan, melainkan teror. Teror yang berasal dari tingkat kehidupan, dari kedalaman darah seseorang. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Tidak, itu lebih menakutkan daripada naga. Dialah Kaisar Naga. Chen Ping tidak memberi mereka waktu lebih banyak untuk bereaksi. Dia melangkah maju. Langkah ini, meskipun tampak lambat, mengakibatkan dia sudah berada di tengah kerumunan saat mendarat.
Para penjaga dan tentara bahkan tidak sempat bereaksi, mereka hanya melihat kilatan cahaya keemasan sebelum kehilangan kesadaran. Chen Ping tidak menggunakan gerakan-gerakan mewah atau melepaskan sihir yang mengguncang bumi. Dengan tamparan asal-asalan, seseorang jatuh, dengan lambaian asal-asalan, seseorang terlempar ke udara, dengan jari asal-asalan, dahi seseorang meledak. Setiap kali terjadi pemogokan, seseorang akan jatuh. Setiap kali mereka jatuh, itu adalah kematian yang mutlak dan total, tanpa kesempatan untuk berteriak sekalipun. La berjalan perlahan menembus kerumunan, seolah sedang berjalan-jalan di taman, pakaiannya berkibar, tak tersentuh debu. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk meminum setengah cangkir teh. Lebih dari 30 penjaga dan lebih dari 20. Tidak ada satupun yang selamat. Chen Ping berhenti di tempatnya, berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, tubuhnya masih bersih, tanpa jejak darah sedikitpun. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wu Lingyun, yang meringkuk di sudut dinding gunung, gemetar ketakutan. Wu Lingyun tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia terjatuh ke tanah, kakinya basah kuyup dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tuan muda keluarga Wu yang bermartabat, seorang jenius di peringkat ke-9 alam abadi atas, kini gemetar seperti anjing liar. Tidak, jangan mendekat. Dia memperhatikan Chen Ping mendekat selangkah demi selangkah, berusaha mati-matian untuk mundur, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk berlindung, karena dinding gunung yang dingin dan keras berada di belakangnya. Chen Ping berhenti 3 langkah di depannya, menatapnya dari atas. Wu Lingyun. Dia berbicara, suaranya masih tenang, kau tahu apa? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku mengira kau sampah. Wu Lingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Chen Ping melanjutkan, seorang immortal peringkat ke-9, putra sulung keluarga Wu, seorang bawahan istana ilahi, seorang jenius dari kota Yunxian. Hidupmu selalu berjalan mulus, kau memiliki semua yang kau inginkan, jadi kau berpikir semua orang harus berputar di sekitarmu dan semua wanita harus menjadi milikmu. Dia sedikit menunduk, menatap mata Wu Lingyun yang dipenuhi rasa takut, dan berkata, kata demi kata, tapi kau salah. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kau sentuh. Wu Lingyun gemetar seluruh tubuhnya, dan giginya bergemeletuk lebih hebat lagi. Chen Ping, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris tunggal keluarga Wu. Ayahku adalah dewa sejati. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Kuil juga tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Ping tersenyum. Senyum itu mengandung sedikit ejekan. Wu Lingyun, menurutmu aku akan peduli dengan hal-hal ini? Dia menegakkan tubuhnya, mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya. Wu Lingyun menatap cahaya keemasan itu, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tidak, dia berteriak, suaranya sangat nyaring dan menusuk telinga. Tepat ketika Chen Ping hendak menyerang dengan telapak tangannya. Berhenti, teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, 3 berkas cahaya merah gelap turun dari langit, mendarat di antara Chen Ping dan Wu Lingyun, menghalangi jalan Chen Ping. Cahaya merah gelap itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Pemimpin itu, dengan wajah pucat dan aura merah gelap yang menyeramkan terpancar darinya, tak lain adalah Long Mo. Di belakangnya berdiri Long Xing dan Long Sa. Ketiga utusan naga telah tiba. Long Mo menatap Chen Ping, senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Chen Ping, kita bertemu lagi. Kali ini, kau tidak bisa lolos. Chen Ping menarik tangannya dan pandangannya tertuju pada Long Mo. 3 hari yang lalu, dia dikejar dan hampir terbunuh oleh 3 naga iblis ini. 3 hari kemudian, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat. Berlari, dia mengulangi kata itu dengan pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Long Mo terkejut. Dia menatap Chen Ping dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Kau, auramu. Dia menyadari bahwa aura Chen Ping benar-benar berbeda dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Chen Ping baru berada di puncak peringkat kedua alam abadi atas, dan dia dipukuli begitu parah sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Namun kini, Chen Ping memberinya perasaan bahwa dirinya tak terduga. Bahkan ada, perasaan tertindas yang samar-samar yang membuat darahnya bergetar. Puncak peringkat ketiga alam abadi. Long Mo mencibir,
Menerobos dari puncak peringkat kedua ke puncak peringkat ketiga dalam 3 hari memang luar biasa. Tapi apakah menurutmu peningkatan sekecil itu membuatmu menjadi musuh kami? Di belakangnya, Long Xing dan Long Sa juga melangkah maju bersamaan, membentuk segitiga yang mengelilingi Chen Ping di tengah. Long Mo menatap Chen Ping, matanya dipenuhi keserakahan. Chen Ping, serahkan garis keturunan naga emasmu, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Chen menatapnya dengan tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu persis sama seperti saat dia menatap Wu Lingyun sebelumnya. Bunyinya samar, dengan sedikit nada sarkasme. Ting Su. Long Mo, tahukah kau, 3 hari yang lalu ketika kau mengejarku, aku bukanlah tandinganmu, katanya perlahan. Tapi hari ini, dia berhenti sejenak, mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan memancarkan tekanan yang mencekik. Hari ini, kalian bertiga tak lebih dari 3 semut di mataku. Ekspresi Long Mo berubah, lalu dia mencibir, sombong. Dia melambaikan tangannya, dan Long Xing serta Long Sa menyerang secara bersamaan. 3 pancaran cahaya merah gelap, membawa energi iblis yang sangat kuat, melesat ke arah Chen Ping. Chen Ping tidak bergerak, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Dia berdiri di sana dengan tenang, membiarkan ketiga serangan itu, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, menghantamnya. Ledakan, suara gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan asap serta debu memenuhi udara. Bibir Long Mo melengkung membentuk senyum puas, bodoh. Menghadapi kekuatan penuh kami bertiga secara langsung, meskipun kau adalah seorang immortal sejati. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya sebelum dia selesai berbicara. Asap dan debu pun menghilang. Chen Ping tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak. Dia tidak memiliki satu pun luka di tubuhnya. Bahkan ujung bajunya pun tidak robek. Mata Long Mo hampir keluar dari rongganya. Ini, bagaimana ini mungkin? Chen Ping mengangkat tangannya, menepuk-nepuk ringan debu yang sebenarnya tidak ada di jubahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu. Saat ini, Chen Ping adalah kaisar naga yang sebenarnya. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Long Mo, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Namun pada saat itu, Chen Ping mengambil langkah. Dia melangkah maju. Di mata Long Mo, langkah ini seolah membalikkan seluruh dunia pada saat itu. Tekanan tak terlihat, seolah-olah itu adalah kekuatan nyata, menekan Long Mo dengan berat. Long Mo merasakan darah naga di tubuhnya membeku pada saat itu, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bergumam, kau hanya seorang dewa abadi tingkat 3, bagaimana mungkin kau bisa? Chen Ping tidak menjawab, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ringan ke arah Long Mo. Engah, seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan itu tampak redup, tetapi saat dipancarkan, Long Mo merasakan kematian mendekat. Dia mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cahaya keemasan menembus dahinya. Long Mo terdiam di tempatnya, ekspresinya membeku. Di antara alisnya, terdapat lubang kecil seukuran ibu jari, dari mana darah berwarna merah gelap mengalir. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah. Long Mo telah jatuh. Token Kaisar Naga perlahan terbang dari tubuh Long Mo ke tangan Chen Ping. Dragon Punishment dan Dragon Fin yang tersisa benar-benar tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, Long Mo sudah meninggal. Long Xing meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Iblis naga mengikuti dari dekat. Namun mereka baru terbang kurang dari 10 zang ketika Chen Ping muncul di hadapan mereka. Mengapa kamu berlari? Chen Ping berkata dengan tenang, bukankah kau akan membunuhku untuk mengambil garis keturunanku? Keputusasaan terpancar di mata Long Xing. Dengan sekuat tenaga, dia meninju Chen Ping. Chen Ping tidak menghindar, bahkan tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan pukulan itu mengenai dadanya. Bang! Tinju itu mendarat tepat di Chen Ping. Chen Ping tetap tak bergerak, tetapi tinju Long Xing terasa sakit sekali saat tulang jarinya hancur. Kau, tubuh fisikmu. Mata Long Xing membelalak. Chen Ping menatapnya dan berkata pelan,
Pil esensi naga yang diberikan Long Yuan kepadaku tidak hanya meningkatkan kultivasiku tetapi juga menempa tubuh fisikku. Sekarang, kekuatan tubuh fisikku setara dengan seorang dewa sejati. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk dahi Long Xing. Alis Long Xing mengerut, matanya langsung kehilangan fokus, dan tubuhnya jatuh dari udara. Melihat hal ini, Long Sa sangat terpukul. Lah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, berulang kali bersujud, ampunilah aku. Yang mulia Kaisar Naga, ampunilah aku. Aku bersedia tunduk, aku bersedia menyerah. Chen Ping menatapnya dari atas, matanya tenang. Penyerahan. Dia mengulangi dengan suara pelan, ketika kau berjanji setia kepada para iblis, pernahkah kau mempertimbangkan untuk tunduk kepada mereka? Long Sa gemetar seluruh tubuhnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping tidak menatapnya lagi, tetapi hanya mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Engah, mayat Long Sa tergeletak di genangan darah. Ketiga naga iblis itu telah dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, hanya dibutuhkan tidak lebih dari 10 tarikan napas. Chen Ping berdiri di antara ketiga mayat itu, jubahnya masih bersih dan baru, tanpa setetes darah pun di atasnya. Dia berbalik dan menatap Wu Lingyun, yang meringkuk di sudut dinding gunung, ketakutan setengah mati. Namun saat itu, dia sedikit mengerutkan kening. Wu Lingyun telah menghilang. Di tanah, hanya tersisa genangan air, bersama dengan jejak samar jimat teleportasi. Chen Ping mendongak dan melihat sesosok figur berlari ketakutan di cakrawala yang jauh, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Jimat teleportasi, kata Chen Ping dengan tenang, secercah kekecewaan terpancar di matanya. Dia tidak mengejar mereka. Jimat teleportasi, setelah diaktifkan, dapat langsung memindahkan seseorang ribuan mil jauhnya. Mereka mustahil untuk ditangkap. Tapi itu tidak penting. Mau Wu Lingyun atau bukan, itu tidak ada bedanya. Chen Ping mengalihkan pandangannya dan berbalik berjalan menuju Chen Wanxing. Chen Wanxing tetap tergeletak di tanah, benar-benar tak berdaya. Namun matanya tetap tertuju pada Chen Ping, tak pernah berpaling sedetik pun. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Para penjaga yang telah mengejarnya selama 3 hari 3 malam semuanya dilenyapkan oleh Chen Ping semudah menghancurkan semut. Chen Ping membunuh ketiga naga iblis yang menakutkan itu hanya dalam 10 tarikan napas. Wu Lingyun, yang sangat menakutinya, begitu ketakutan oleh Chen Ping sehingga ia mengompol dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Pria ini terlalu kuat. Ini bukan kekuatan dalam hal kultivasi, tetapi kekuatan yang berasal dari inti keberadaan seseorang, sesuatu yang melekat dalam diri. Kekuatan semacam itu membuat orang tunduk, menyembah, dan tergerak. Chen Ping berjalan menghampirinya, berjongkok, dan menatapnya dengan lembut. Nona Chen, apakah Anda masih bisa berjalan? Chen Wanxing tersadar dari lamunannya, pipinya sedikit memerah. Dia menundukkan kepala dan berbisik, kakiku lemas. Chen Ping tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Chen Wanxing berdiri, menyampirkan jubah luar Chen Ping di pundaknya, dan bersandar padanya, merasa sangat nyaman. Chen Ping, dia berbisik, terima kasih. Chen Ping menggelengkan kepalanya, jangan berterima kasih padaku. Maaf aku terlambat dan membuatmu menderita. Mata Chen Wanxing berkaca-kaca, dan dia hampir menumpahkannya lagi. Chen Ping menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, ayo, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Chen Wanxing mengangguk, bersandar padanya, dan membiarkan dia menuntunnya ke kedalaman pegunungan. Di belakang mereka, mayat-mayat berserakan di tanah. Mayat ketiga naga iblis itu tergeletak tak bergerak di genangan darah. Di kejauhan, di kehampaan, sebuah pikiran samar, hampir tak terlihat, mengamati semua ini. Sesaat kemudian, pikiran itu perlahan menghilang.